Perkenalkan, saya Tesari Inayah, CGP Angkatan 7 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, Ustadzah Ade Hirna Radinawati. Beliau adalah pengampu matematika di kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai rangkaian kegiatan observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Ustazah Dina. Sehat Ustazah? Mohon maaf ya saya mengganggu waktunya sebentar. Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai rangkaian kegiatan supervisi akademik yang insya Allah akan saya laksanakan. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang saya mohon antum untuk menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan. Gitu nggak Oke Ustazah. Untuk kegiatan besok Ustazah, untuk supervisi akademik yang akan saya laksanakan, nanti insya Allah Ustazah akan mengambil materi tentang apa ya Insya Allah saya akan mengambil tema tentang skala. Tentang skala ya Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin antum sampaikan apa Ustazah ke anak-anak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin dalam pembelajaran ini siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan skala. Oh, berarti sudah pemecahan masalah gitu. Iya, betul. Oke Ustazah, untuk yang kedua Ustazah, area pengembangan yang ingin antum capai Ustazah dalam pembelajaran besok Ustazah. Ya, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu area kognitif dan afektif. Untuk area kognitifnya, harapannya siswa dapat menghitung soal-soal yang berkaitan dengan skala. Sedangkan untuk afektifnya, harapannya siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan skala. Oke, berarti ada dua ya kognitif sama afektif. Oke, siap-siap. Mudah-mudahan tercapai ya Dan Ustazah, rancangan pembelajaran seperti apa yang besok akan antum lakukan? Mungkin yang pertama dari strateginya dulu Ustazah. Bagaimana Ustazah? Untuk strateginya, saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi pengelompokan sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, berarti mungkin di awal ya Ustazah akan dilakukan pemetaan begitu ya, nanti akan dilakukan sesuai dengan kemampuan siswa. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri Ustazah, model pembelajaran apa yang akan antum lakukan besok? Model pembelajarannya adalah berbasis masalah. Oke, berarti problem based learning ya. Oke. Kemudian untuk metodenya Ustazah, metode yang besok antum akan laksanakan di kelas? Saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi sebelum diskusi kelompok mungkin nanti akan ada saya berikan pemicu anak-anak supaya mereka bisa mulai proses diskusi. Oke. Ya, kemudian pastinya kan ada media ya yang digunakan ya Nah, untuk besok ini media pembelajaran seperti apa yang akan antum gunakan agar anak mungkin bisa lebih memahami dan paham gitu ya tentang materi yang diajarkan. Ya, media yang akan saya gunakan adalah PowerPoint dan Worksheet atau LKPD. Oke, jadi untuk PowerPoint-nya mungkin untuk pemahaman materinya gitu ya, untuk evaluasi yang menggunakan LKPD. Oke Ustazah, kalau seperti itu kira-kira kapan Ustazah ini siap saya supervisi akademik Ustazah? Kebetulan besok ada jadwal di kelas 5E. Oke. Jam pertama dan kedua mungkin Ustazah bisa menggunakan kelas tersebut untuk Oke, berarti besok hari Rabu insya Allah kemudian di kelas 5E ya Ustazah, jam kedua dan jam kedua. Oke, insya Allah saya besok akan melaksanakan observasi supervisi akademik, dan tadi mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan ke saya disiapkan secara maksimal mungkin, dan mudah-mudahan besok kita bisa dengan lancar ya Ustazah. Amin. Iya. Begitu Ustazah, sampai jumpa besok. Mudah-mudahan tujuan yang antum sampaikan tadi bisa tercapai dengan maksimal mungkin. Terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Demikian tadi wawancara pra-observasi bersama Ustadzah Ade Hirna Radinawati. Selanjutnya besok kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan mantap sabran Israel tulis baik. Abdul Zarakum hajar. Ibda'u bid'a. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan duduk. Ya, akhirnya sudah semangat sekarang? Ya, sudah mulai fokus konsentrasi? Ya, permainan tadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi ini. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir sudah Ustazah ajarkan. Tapi kita akan memulai sesuatu yang baru, walaupun tidak baru-baru sekali ya, yaitu Ustazah akan mengajarkan kalian tentang menggunakan perhitungan skala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan kemarin setelah yang Ustazah ajarkan adalah cara menghitung skala, cara menghitung apa lagi? Jarak pada peta, jarak sebenarnya. Ustazah hanya memberikan angka-angka saja. Nah, sekarang nanti Ustazah akan memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah menyebutkan skala biasanya kita temui pada peta. Nah, ini paling sering ya. Kalau kalian pas belajar IPS disuruh membawa atlas. Nah, di dalam atlas itu pasti akan kalian temukan skala. Selain pada peta, skala juga bisa ditemukan pada apa ini? Denah rumah. Ya. Tertulis skalanya adalah 1/9.867.000. Ada yang masih ingat artinya apa? 1. Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, mana? 1 cm. Mewakili 9.857.000. Ya, ini adalah yang kemarin sudah kita pelajari ya. Masih ingat cara menghitung JP bagaimana? JPS kali Ya, JP-nya ditutup S kali JS. Kalau menghitung S tutup, JP dibagi JS. Sekarang kalau menghitung JS, JS yang tutup, JP bagi S. Oke, nah sekarang karena hari ini Ustazah mau menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini ada contoh peta. Ini kayak kalau saya kalian dapat undangan, petanya seperti ini. Oke, di sini ada soal. Berdasarkan denah di atas, jarak antara rumah Andi dengan balai desa adalah 5 cm. Jika skala pada denah tersebut 1/10.000, maka jarak sebenarnya rumah Andi ke balai desa adalah, balai desa yang mana? Balai desa Mana coba? terus dan JP, apa JS? Nah, JP-nya. Terus ya soalnya terus ya saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok kecil ya, dari 1 2 3. Oke, silakan dengarkan dengan baik supaya kalian tahu persamaan satu kelompoknya siapa. Setelah itu silakan berpindah tempat tanpa bersuara ya, supaya tidak terlalu.
yang penting apa sih tulisannya kayak nomor ya itu kan cuma nanti kamu apa namanya SGP-nya berapa, skalanya berapa, tapi kalau kamu itu ada tanda sama ada tanda sama kalau ada tanda seperti ini kan tandanya sama, panjang sini dan sini sama. Ada keterangan nggak panjang sini dan sini sama? Tidak, berarti panjang ini sama dengan mana? Dari ya, sudah selesai ya. Yang saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompoknya sudah siap? Ayo kelompoknya. Ya, kelompok 1 ya. Sudah siap ya, silakan kelompok 1 maju. Ya, yang lainnya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ketika temannya sedang menjelaskan. Berapa skala rumah dari di atas? Jawabannya adalah 1/200. Nomor 2, berapa ukuran panjang dan lebar ruang keluarga pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berapa skala rumah dari di atas? Sama dengan 1/200. Setuju ya, 1/200. Setuju. Ya. Nomor 2, berapa ukuran panjang dan lebar ruangan keluarga pada denah rumah Denny? Panjangnya adalah 3 cm, lebarnya adalah 1,5 cm. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, bagaimana perasaan kalian? Ya, sudah paham ya bagaimana cara menggunakan rumus skala untuk menghitung denah. Jadi nanti kalau misalnya kalian diminta orang tua kalian ada sebuah denah, kalian diminta untuk mengukur, Mbak ini jarak sebenarnya berapa kilometer ya? Berarti harusnya kalian sudah bisa menghitung, ya enggak? Nah, itu juga kalau misalnya ditanya apa namanya jarak pada peta, jarak misalnya pada sebuah kota ya gitu ya, ada skalanya, kalian juga sudah bisa menghitungnya. Nah itu juga nanti Ustazah akan berikan tugas untuk kalian supaya di rumah, yaitu soal cerita. Ya, jadi untuk soal seperti ini biasanya akan kalian temui pada soal-soal cerita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian pelajari di rumah, perbanyak latihan. Untuk PR di buku Erlangga ya, nanti silahkan di buku Erlangga yang halaman 90, yang nomor 22 sampai 24, hanya 3 nomor saja untuk ya, 1, 2, 3. Nah ini adalah contoh soal skala dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan. Boleh melihat catatan yang sudah pernah saya berikan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, maka kita akhiri pelajaran hari ini ya. Silakan Mas disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesari Inayah, CGP Angkatan 7 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi kepada rekan saya Ustazah Ade Hernara Dinawati yang kemarin kita sudah melaksanakan 2 rangkaian kegiatan observasi, yaitu percakapan pra-observasi dan juga observasi supervisi akademik. Ya, langsung saja mari kita saksikan. Assalamualaikum Ustazah Dina. Waalaikumsalam. Gimana Us? Sehat Us? Alhamdulillah. Iya. Gimana Ustazah? Hari ini saya ganggu waktunya lagi ya Us. Setelah kemarin 2 hari sebelumnya saya juga menyampaikan ke Antum bahwa saya akan melaksanakan supervisi ke Antum ya. Terus kemudian kita melaksanakan percakapan praobservasi. Kemudian juga kemarin alhamdulillah sudah terlaksana observasi supervisi akademik dari saya gitu ya Us. Antum sudah mengajar, saya sudah insya Allah sudah mempunyai full video pas Antum mengajar. Saya juga hadir di situ. Nah, hari ini saya mengganggu waktunya lagi untuk kita mengadakan coaching observasi pasca observasi. Siap ya Us? Iya. Gimana Ustazah perasaannya kemarin ketika saya masuk kelas Ustazah? Ya, Deg-degan biasa aja Us? karena biasanya kan mengajar sendiri sama anak-anak, Oh, iya. yang mengawasi kan otomatis terjadi sedikit perbedaan lah ya. Tapi kan ini ya Us, maksudnya untuk rasa mungkin beda dengan ketika kepala sekolah masuk gitu ya Us. Iya ya, karena ya anggap saja mungkin ketika Ustazah Homsah masih ada di kelas kan sama ya Us, cuma mungkin kemarin karena saya fokus melihat Antum mengajar, jadi mungkin Antum ada perasaan yang lebih ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya lihat sih Antum terlihat santai, tetap bagus, tetap optimal seperti itu ya. Begini Ustazah, yang akan saya tanyakan, ini kan kita akan mengadakan wawancara pasca observasi setelah kemarin saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik di pembelajarannya Antum. Sekarang saya memang sengaja memanggil Antum dari Antum sendiri Ustazah, punya harapan apa tidak terhadap ini obrolan kita hari ini? Harapan Antum apa Us yang Antum inginkan? Ya, tentunya setelah kita melewati 2 kegiatan sebelumnya ya Ustazah, harapannya ada timbal balik yang saya dapatkan dari kegiatan observasi kemarin. Ya mungkin ada masukan atau ada kritikan terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin apabila ada kekurangan ya mau disampaikan apa kekurangannya dan masukannya apa saja, itu yang saya harapkan. Harapannya sih kedepannya setelah ini selesai ada perbaikan baik dalam diri saya pribadi dalam menyampaikan materi atau dalam mempersiapkan kelas di proses belajar. Gitu. Jadi harapannya istilahnya intinya kita sharing ya Us, ada sharing refleksi setelah kemarin Antum mengajar, saya juga masuk melihat Antum mengajar. Mudah-mudahan dari percakapan pasca observasi ini ada suatu hal yang mungkin bisa kita ambil ya Us, bersama-sama ya Us. Oke Ustazah, kemudian ini Ustazah, kemarin dari proses ketika Antum mengajar siswa di kelas 5E ya Us, untuk mapel matematika begitu ya. Menurut Antum sendiri, apa yang sudah Antum lakukan dari awal sampai akhir itu, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Antum buat Ustazah? Kan kemarin pas praobservasi Antum sudah menyampaikan ke saya juga sudah melihat RPP-nya Antum begitu ya. Apakah menurut Antum itu sudah terlaksana semuanya Ustazah? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana semua dari proses awal ya, pembukaan, doa, kemudian memancing anak-anak kayak gitu ya. Kemudian saya juga menjelaskan terlebih dahulu, kemudian saya mengelompokkan anak-anak, kemudian kita diskusi kelompok dan diakhiri dengan presentasi dari anak-anak serta diakhiri dengan refleksi. Oke, ya Us, kemarin juga saya lihat juga dari awal sampai akhir insya Allah untuk step-step dalam pembelajaran sudah terlaksana ya, dari siswa berdoa, kemudian ada persepsinya Antum, kemudian ada juga pemuatan materi sebelum ini ya, terus ada diskusi, kolaborasi gitu ya Us, kemudian diakhiri presentasi dan
menutup pembelajaran dengan refleksi. Insya Allah sudah lengkap ya Us, nanti mudah-mudahan ke depan bisa selalu seperti itu gitu ya. Jadi tidak melupakan salah satu step dalam pembelajaran, semuanya tercover gitu ya Us. Itu pembelajaran yang baik. Saya juga masih berusaha seperti itu, mudah-mudahan kita senantiasa ya Us, setiap hari memperbaiki selalu seperti itu saudara. Kemudian ini Us terkait tujuan pembelajaran. Kemarin kan kalau tidak salah antum menyampaikan di RPP juga tercantum tujuan pembelajaran yang kemarin antum ingin capai adalah anak bisa menyelesaikan permasalahan ya Us terkait dengan skala. Iya. Itu bagaimana saudara? Apakah menurut antum itu tercapai 100% atau bagaimana saudara? Kalau 100% sih belum ya Ustaz ya. Tapi alhamdulillah sudah anak-anak ketika dihadapkan pada soal yang berkaitan dengan skala pada kehidupan sehari-hari, yaitu kemarin soalnya adalah saya sajikan Dena, kemudian anak diminta untuk mengukur ukuran sebenarnya seperti itu. Ya alhamdulillah sudah banyak yang paham bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Cuma memang masih ada beberapa anak yang perlu mendapatkan bimbingan ekstra gitu, karena memang mungkin dia masih mengalami kesulitan dalam berhitung atau bagaimana seperti itu. Oke, berarti memang karakteristik anak atau kemampuan anak di kelas itu berbeda-beda ya Us. Jadi ada yang istilahnya, kan kemarin bukan pertemuan yang pertama ya Us, mungkin sudah pertemuan keberapa gitu ya. Jadi istilahnya sudah ada anak yang mungkin sudah sangat paham gitu ya, tujuan tercapai, tapi juga ada anak yang masih belum begitu ya Us. Ini mungkin nanti yang ada kaitannya sama diferensiasi ya Us. Seperti yang saya sampaikan di awal juga kita belajar untuk melaksanakan belajar diferensiasi begitu ya Us. Ya nanti ada step untuk tekan hal tersebut. Kemudian Ustazah, untuk ini Ustazah, area pengembangan yang kemarin antum sampaikan kan ada beberapa ya Us yang ingin antum capai, antum kembangkan di anak seperti itu. Dan itu apakah kemarin juga tersampaikan secara maksimal dan mungkin apakah hasilnya juga maksimal saja? Iya. Untuk area pengembangan kemarin saya menyampaikan ada dua, yaitu kognitif dan afektif ya saja. Untuk kognitifnya karena memang sebelumnya saya sudah pernah mengajarkan ke anak-anak cara menghitung skala. Jadi istilahnya ini kayak mengulang materi-materi sebelumnya. Alhamdulillah sudah semakin baik. Jadi beberapa anak sudah semakin bisa kayak gitu, bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya seperti itu dengan melihat menggunakan rumus yang sudah disediakan. Sedangkan untuk afektifnya ya seperti saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah banyak anak yang sudah paham cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan masalah sehari-hari seperti itu. Hanya saja ya tadi masih ada anak yang memang butuh bimbingan lebih. Oke, ya memang tadi kembali lagi ke kemampuan siswa gitu ya terus. Oke, berarti intinya dua hal tersebut sudah insya Allah sudah tersampaikan, sudah terhandle gitu ya Us. Untuk kognitif sama afektifnya kemarin sudah tersampaikan dan sebagian siswa sebagian besar mungkin sudah mendapatkan hal tersebut begitu ya Us. Tinggal nanti mungkin untuk anak-anak yang kurang memang istilahnya butuh butuh proses yang lebih gitu ya Us. Kita butuh mungkin model belajar yang lain seperti apa ya Us. Oke, alhamdulillah Ustazah. Kemudian ini Ustazah, dalam sebuah program gitu loh ya, atau mungkin kemarin kita fokuskan ke pembelajaran gitu kan. Nah itu kan juga pastinya Ustazah merasakan ada sesuatu yang mungkin sudah baik yang antum lakukan ketika kemarin antum mengajar anak-anak. Ada juga mungkin sesuatu yang kok masih kurang ya gitu ya Us. Nah itu menurut antum sendiri bagaimana Ustazah? Apa yang sudah baik yang sudah antum lakukan kemarin dan mungkin bisa dikembangkan gitu ya, bahkan mungkin menginspirasi bagi saya atau bagi teman-teman yang nanti mungkin melaksanakan supervisi ke antum begitu itu hal apa menurut antum yang sudah baik. Kemudian nanti juga saya menanyakan juga hal apa yang mungkin masih kok kemarin harusnya ini kok saya ini ya kayak kurang gitu. Itu bagaimana Ustazah? Hal yang baik dulu mungkin Ustazah. Ya, untuk hal yang baik dan mungkin ini karena pertama kali saya baru mencoba makan ya Ustazah, yaitu diferensiasi. Jadi biasanya untuk pembuatan kelompok saya menggabungkan anak-anak yang kemampuannya baik dengan anak-anak yang kurang, saya jadikan satu. Kalau saya perhatikan ternyata dengan metode seperti itu justru yang mengerjakan hanya anak-anak yang sudah baik kayak gitu, sedangkan anak-anak yang kurang ya jadi terabaikan. Tapi kemarin saya mencoba
anak-anak yang memang kemampuan sudah baik saya kelompokkan sendiri, yang kurang saya kelompokkan sendiri, dengan harapan saya lebih bisa fokus untuk membimbing anak-anak yang kurang seperti itu. Nah ternyata saya lihat ketika anak-anak yang memang kemampuannya masih kurang tadi dijadikan satu, mereka bersama-sama kayak berkolaborasi dan bekerja sama kayak gitu, saling membantu, saling mengungkapkan pendapat kayak gitu, sehingga semuanya jadi satu paham, yang lain juga itu paham seperti itu saja. Sehingga saya pikir bahwa ini adalah ternyata harusnya memang seperti ini kayak gitu untuk tipe anak-anak di kelas 5E seperti itu. Dan untuk kekurangannya mungkin saya merasa kurang maksimal dalam membimbing karena karena mereka kemarin itu kan kebetulan materi baru ya, ketika mereka harus mengerjakan soal, mengukur disediakan dengan dan sebagainya, itu kan materi baru, sebelumnya hanya menghitung saja Jadi saya tidak hanya fokus membimbing anak-anak yang kurang, tapi juga anak-anak yang kemampuannya sudah baik, juga ada beberapa yang masih mengalami kesulitan kayak gitu, harus dibimbing juga dalam memahami soal seperti itu saja. Mungkin kalau bisa saya ambil benang merah gitu ya Us, untuk hal baiknya mungkin antum kalau bicara masalah diferensiasi ya Us, kemarin kita sudah sempat ngobrol begitu ya, ada 3 hal, yaitu yang pertama konten, proses, sama produk gitu ya. Kalau proses sama konten mungkin kalau saya lihat kemarin antum sudah melaksanakan. Untuk konten antum kemarin alhamdulillah pakai slide gitu ya, pakai gambar, pakai video, terus untuk ada juga yang kita antum menggunakan buku gitu ya Us, teks-teks bacaan seperti itu untuk contoh-contohnya. Untuk proses juga antum sudah melaksanakan tadi pemisahan atau pengelompokan anak-anak yang mungkin sudah sangat memahami materi sebelumnya dengan anak-anak yang mungkin belum gitu ya Us, itu sudah antum laksanakan. Tadi mungkin yang jadi kendala antum atau mungkin yang tadi kurang baiknya mungkin kalau misalnya saya bisa tadi ya Us, yang antum sampaikan mungkin lebih ke ini Us, pembimbingan yang lebih nanti mungkin juga karena kemarin juga terpancang waktu mungkin ya Us, jadi mungkin antum juga pembimbingan terhadap anak yang istilahnya ini juga mungkin perlu waktu lebih, itu harus dilakukan juga mungkin istilahnya Us, ada diferensiasi produk mungkin ya Us, juga mungkin harus dilaksanakan gitu ya Us, biar nanti kita juga istilahnya menampung semua kebutuhan siswa gitu ya, murid gitu ya. Jadi mungkin yang kemarin juga saya lihat ada anak yang yang di pojok tuh diem gitu ya Us, gitu kan mungkin kurang bisa berbaur dengan temannya gitu ya. Itu mungkin anak lebih suka kayak menyendiri, terus mungkin lebih suka istilahnya dibanding untuk dia ngitung, atau dia mungkin lebih senang pakai pakai oral, pakai suara. Itu kan bisa juga mungkin nanti mungkin antum bisa mengambil penilaian untuk evaluasi untuk anak tersebut dengan dengan vokal seperti itu. Bagus sekali saudara, insya Allah untuk yang sudah baik juga, kemarin juga saya melihat antum sudah baik dari itu pengelompokan sama untuk kontennya bisa saya jadikan motivasi referensi juga dan juga nanti mungkin kalau misalnya sudah jadi video bisa diserahkan ke teman-teman biar bisa meniru video. Oke Ustazah, kemarin Ustazah dari yang hal-hal yang mungkin tadi antum anggap kurang baik begitu ya, itu kan mungkin dapat dikatakan ya mungkin sebagai kendala gitu ya Us, kendala dalam mengajar. Nah ini adanya hal atau kendala tersebut rencana antum ke depan Ustazah untuk memperbaiki hal-hal yang antum anggap itu kurang baik kemarin itu bagaimana Ustazah? Apa yang akan antum lakukan rencana ke depannya Ustazah? Ya tentunya tadi masukan dari Ustazah saya ya mungkin ada diferensiasi konten, jadi untuk soal mungkin tingkatannya dibuat berbeda untuk anak yang memang masih butuh bimbingan maupun anak yang memang sudah paham kayak gitu, sehingga harapannya ibaratnya lomba lari itu nanti bisa finishnya itu tidak jomplang banget, yang satu udah jauh sekali, yang satunya di belakang seperti itu, harapannya seperti itu. Oke, terus dalam rangka ini dalam rangka antum mungkin biar lebih memahami terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian mungkin belajar terkait model-model pembelajaran yang mungkin memang pas untuk anak tertentu, itu apa yang akan antum lakukan Ustazah?
Ya tentunya saya harus banyak belajar ya Ustazah ya. Harus banyak belajar tentang diferensiasi. Kemudian saya juga lebih mencoba menggali tentang kemampuan anak-anak seperti apa, sehingga apa yang nanti saya sajikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Oke, mungkin sudah ada gambaran saya mau belajarnya kemana seperti itu. Kan mungkin sekarang banyak sumber ya, maksudnya kita ketika mau klik apa juga keluar lah tuh lebih suka untuk belajar, mungkin ada gambaran nanti saya mau belajar ke siapa atau di mana gitu, bagaimana Ustazah? Yang mungkin yang pertama yang kita dulu ya Ustazah, saya sharing dengan sesama rekan dulu kayak gitu. Yang mungkin mereka juga ikut mengajar anak-anak kayak gitu, yang juga memahami kondisi anak-anak. Bisa jadi dari mereka nanti ada masukan-masukan juga untuk saya kayak gitu tentang kemampuan anak-anak seperti itu. Yang kedua mungkin nanti saya juga mencari sumber referensi dari internet dan sebagainya. Oke, ya dari internet mungkin YouTube itu sekarang udah banyak ya Ustaz, apalagi kita kan juga sekarang sedang ada tugas gitu ya, mengisi platform Merdeka Mengajar gitu ya, itu juga insya Allah sangat berguna Ustazah, itu sangat membuka wawasan kita sebagai seorang guru seperti itu. Oke Ustazah, nah dari tadi yang sudah antum sampaikan tadi terkait apa yang akan antum lakukan, tadi kan ada belajar, kemudian sharing dengan teman-teman dari internet gitu ya, mungkin antum ini Ustazah punya target waktu Ustazah, mungkin saya harus ini nih belajar tentang materi ini dalam waktu berapa gitu untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi antum? Sesederhana mungkin sih Ustazah. Iya, target waktunya mungkin sebulan, 2 bulan saya sudah bisa memperbaiki apa yang masih kurang gitu, mungkin ada targetnya Ustazah? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini lah ya saya mencoba untuk belajar ya. Semoga dalam kurun waktu 1 bulan ya saya sudah bisa ada perubahan lah dalam perbaikan dari yang kemarin ya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan apa yang sudah antum niatkan terus terlaksana dengan baik, dimudahkan oleh Allah, dan antum bisa mencari ilmu sebanyak mungkin biar nanti bisa digunakan atau bisa diterapkan bersama siswa antum gitu ya Gus. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian Ustazah, ini kan tadi antum punya ini ya Gus, punya keinginan gitu ya untuk sebulan ke depan antum pengen meningkatkan kompetensi antum gitu ya, terkait mungkin tadi fokusnya ke diferensiasi gitu ya. Nah ini mungkin antum punya nggak semacam kayak self reminder gitu, maksudnya untuk jadwal buat antum gitu Us, untuk mungkin note atau apa itu antum bisa seperti apa Ustazah? Apa hanya mengalir saja atau mungkin punya catatan biar antum ingat gitu Us? Biasanya sih kalau saya dalam sepekan itu punya target ya Ustazah, jadi pengen belajar apa itu biasanya saya catat, kalau nggak di note HP ya di post-it note saya tempel kayak gitu. Nah dari situ biasanya pagi sebelum saya mulai kegiatan belajaran saya cek kira-kira hari ini saya mau apa kayak gitu. Nah apabila memang misalnya ada waktu untuk mungkin saya belajar, maka saya gunakan kesempatan itu untuk mengimprove kemampuan saya kayak gitu. Dalam hal ini ya mungkin nanti saya belajar tentang diferensiasi tadi. Berarti nanti saya harus punya target, misalnya pekan ini saya harus mencapai apa dan saya harus melakukan apa seperti itu. Baru sih tertata ya Us. Mungkin karena memang antum seorang guru matematika gitu ya, jadi semuanya terkait angka gitu ya. Bagus sekali Ustazah, nanti juga saya ingin melaksanakan hal yang sama, men-schedule untuk target-target saya pribadi gitu ya, dibuat semacam note atau mungkin tempel gitu ya Gus. Luar biasa. Ini Ustazah, terkait ini mungkin siapa sih menurut antum sendiri gitu ya yang menjadi sumber inspirasi buat antum Ustazah sebagai seorang guru matematika gitu ya, yang sudah berapa tahun ya Us di mengajar gitu ya? Itu siapa Ustazah? Mungkin yang sering menjadi sumber inspirasi saya nih gitu Us. Ya kalau teman-teman di sini ya Us, biasanya saya sumber inspirasinya adalah sama teman-teman sesama guru matematika. Salah satunya adalah Ustadz Aziz ya, kepala sekolah, karena dulu kita pernah sama-sama sebagai guru matematika gitu ya. Sebelum beliau kepala sekolah. Dulu kita juga pelatihan juga bareng dan saling berbagi saling sharing seperti itu. Dan juga tentunya teman-teman saya, kebetulan saya masih bergabung dengan grup kampus seperti itu ya, dengan teman-teman sesama jurusan pendidikan matematika. Biasanya dari sana juga teman-teman banyak sharing tentang materi atau tentang perkembangan tentang dunia pendidikan.
luar biasa ya Ustaz ya. Memang harus seperti itu, harus apa namanya, tidak boleh berhenti ya Us, meskipun istilahnya sudah jadi guru, malah kita meninggalkan komunitas yang memang itu baik buat kita gitu ya, dan itu juga tujuannya untuk siswa kita gitu ya Us. Oke Ustaz ya. Nah ini Ustaz ya, sebelum saya menutup mungkin saya minta tanggapan Saudara Dina terkait proses yang sudah kita laksanakan Ustaz ya, dari awal percakapan kemarin praobservasi, kemudian saya masuk ke kelasnya Antum untuk supervisi akademik, kemudian percakapan hari ini. Itu tanggapannya Antum seperti apa Ustaz? Ini sebuah proses yang sangat baik ya Ustaz ya. Jadi benar-benar apa namanya, dari praobservasi saya juga akhirnya bisa mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya akan saya hadapi nanti kayak gitu. Kemudian saya juga jadi bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan saya ketika mengajar, sehingga ketika pas hari H saya mengajar itu saya sudah tahu kayak gitu apa yang sudah saya lakukan, tidak lagi meraba-raba tapi sudah paham bahwa oh setelah ini saya seperti ini. Kemudian ketika ada kendala yang tiba-tiba di tengah-tengah, saya sudah tahu saya harus bagaimana. Jadi saya sudah dalam pikiran saya sudah punya plan B, plan C seperti itu ya saya. Dan kemudian refleksi seperti ini juga bisa memberikan apa namanya, perbaikan untuk saya apabila memang ada hal-hal yang masih kurang dalam diri saya. Harapannya sih supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi untuk mengajar itu tidak hanya monoton seperti itu saja, tapi kalau bisa ya semakin hari semakin baik, lebih baik lagi seperti itu. Oke, berarti Antum ini ya, maksudnya senang dengan kegiatan ini ya Us. Nanti mungkin juga suatu hari nanti tinggal Antum yang melihat saya mengajar, atau mungkin nanti kita apa namanya, mungkin bisa menyampaikan ke kepala sekolah gitu ya, dirutinkan untuk supervisi rekan sejawat ini ya Us. Mudah-mudahan nanti ke depan saya, Antum juga dalam mengajar khususnya menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun ya Us. Dari pembelajaran diferensiasiannya kita juga menguasai, kemudian penggunaan model pembelajaran, media yang kita gunakan juga harus kreatif ya Us. Mudah-mudahan nanti kita selalu menjadi pribadi yang pembelajar. Ya Sarina, insya Allah seperti itu untuk hari ini, untuk saat ini. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin perlu saya tanyakan lagi, nanti saya mungkin bisa menemui Antum ya Us. Ya, terima kasih Sarina atas waktunya. Sudah selalu sehat-sehat Ustaz ya. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Ustazah Adehna Radinawati. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.